adik-adik di rumah. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online bersama Kak Rake dan juga Kak Vera. Iya. Gimana adik-adik di rumah? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Ayo sekarang kita bergembira, puji Tuhan dalam ibadah ini. Adik-adik pasti sudah siap ya? Mari kita mulai ibadah kita ya. Kita akan menaikkan pujian yang pertama yaitu Yesus kekasih jiwaku. Iya, adik-adik, Kak harapkan juga bernyanyi dengan penuh sukacita. Ya, sebelum kita melanjutkan puji-pujian berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Seperti biasa, sikap doanya yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah beri juga. Terima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas semua berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami, di keluarga kami masing-masing. Bapa, sebelum kami minta sesuatu padamu, kami mau mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan ajarkan kami selalu juga untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami secara tulus, seperti Engkau mengampuni kami. Bapa, di hari ini kami sungguh sangat bergembira, bersukacita, karena kami bisa ibadah sekolah minggu. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati yang benar-benar tertuju padamu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik masih semangat ya? Kita akan melanjutkan pujian kita, lagu yang kedua yaitu Aku gereja, kau pun gereja. Sebentar. Kak Rake, ada gerakannya dikit ya. Nah, tangannya begini. Dilipat begini, terus dibalik. Jadi begini. Bisa dilihat adik-adik di rumah? Tuh. Iya, bisa dilihat? Ya, gini dulu caranya. Ya, dimasukkan, terus dilipat begini. Nanti kalau lagunya Aku gereja,
kau pun gereja. Ya, telunjuknya ke sana. Kalau akunya pakai jempolnya. Oke? Siap adik-adik ya? Oke, siap. Mari semangat. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Lagi sekali adik-adik. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Iya, kita semua ini adalah gereja, bait Allah. Ya, oleh sebab itu, adik-adik harus pergunakan tubuh kita dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kepala gereja kita siapa ya? Adik-adik pasti tahu. Siapakah? Ya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita ini gerejanya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh siapa, Kak Vera? Kak Itro. Iya, pasti sudah nunggu-nunggu ya. Ya, mau Kak Itro ya. Iya, tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian yaitu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ya adik-adik, sekarang persiapkan diri adik-adik yaitu dengan Alkitabnya juga ya. Akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Itro. Silahkan Kak Itro. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Ada yang masih tidur nggak ya? Kak itu bangunin deh. Duh, woi, masih tidur? Bangun, 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 bangun. Tadi ada yang menyanyi sambil tiduran? Atau ada yang menyanyi sambil makan-makan? Sekarang lo mau firman, nggak boleh makan-makan, nggak boleh tidur-tiduran. Ya, no. Ya, nggak boleh. Kau itu bangunin lagi. Waktunya dengar firman Tuhan. Ayo. Siap diri yang rapi, karena kita mau dengar firman Tuhan. Udah siap? Udah siap semua? Ya, kalau udah siap, lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Ito hari ini bawa apa ya kok banyak sekali? Adik-adik mau tahu? Mau tahu? Lihat ke sini. Nggak boleh lihat ke kanan, nggak boleh lihat ke kiri.
Lihat Kak Ito. Yo, ada yang masih lari-lari nggak ya? Kalau masih lari-lari, Kak Ito panggil lagi. Cek, lihat Kak Ito. Nah, Kak Ito hari ini bawa cerita tentang berubah menjadi baru. Udah ada yang berubah? Udah ada yang berubah belum ini? Corona, adik-adik banyak yang tidur-tiduran atau sering main game karena nggak sekolah. Ayo, mau berubah adik-adik? Mau berubah? Dengar cerita Kak Ito hari ini. Nah, adik-adik, semua alam ciptaan Tuhan pasti mengalami perubahan. Kak Ito kasih contoh deh. Udah pernah lihat kupu-kupu? Udah pernah lihat kupu-kupu? Nah, sebelum jadi kupu-kupu, dari mana ya kupu-kupu itu? Nah, dia itu dari ulat dulu yang kecil, kemudian jadi kepompong, ada prosesnya dulu, kemudian jadilah kupu-kupu. Gimana ya adik-adik bisa lihat? Adik-adik mau lihat? Ini videonya, silakan tonton. Adik-adik gimana videonya? Udah paham? Sudah paham? Nah, berarti sebelum jadi kupu-kupu mengalami proses perubahan. Hidup adik-adik, Kak Itro, kita semua manusia di dunia ada juga harus ada perubahan. Nah, manusia itu ada 3 perubahan. Yang pertama, fisik. Yang dulunya mungkin masih di pampers. Sekarang kayak di pampers lagi. Dulunya masih kecil, sekarang udah gede. Yuk. Dulunya masih lari-lari pelan, sekarang udah bisa lompat-lompat. Lompat-lompat. Yuk, lompat ke kanan, lompat ke kiri, ya. Itu perubahan fisik. Yang kedua, perubahan mental. Kalau pas sekolah minggu di gereja, mungkin ada yang mau bersaksi, masih malu-malu, nggak mau maju. Sekarang udah bisa maju. Berarti itu perubahan mental. Mentalnya dulunya, disuruh maju, takut. Sekarang udah bisa maju. Berarti itu perubahan mental. Yang ketiga, sifat dan karakter.
Perubahan sifat dan karakter itu kayak apa gitu ya? Itu dari lingkungan. Kalau di lingkungan papa mamanya sering ke gereja, papa mamanya damai, tidak berantem, berarti adik-adik juga damai. Ya, sifat dan karakter kita dibentuk dari keluarga. Nah, berarti perubahan itu perlu nggak ya? Perlu. Kapan mau berubah? Sekarang. Nggak boleh tunggu besok. Nggak boleh tunggu 2 hari. Nggak boleh tunggu 3 hari. Tapi sekarang berubah. Di Alkitab ada nggak orang yang berubah ya? Berubah dari dari buruk menjadi baik. Dari buruk menjadi baik. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira ya? Dia sifatnya buruk, tiba-tiba berubah menjadi baik. Namanya Saulus. Ada udah pernah dengar Saulus? Udah pernah dengar? Dia itu adik-adik punya sifat yang tidak baik. Ya. Dia diajarkan untuk membenci orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Dia diajarkan untuk dia benci, bahkan di hatinya mau bunuh orang-orang Kristen. Suatu saat adik-adik, dia bunuh seorang hamba Tuhan. Dia bunuh dengan cara apa adik-adik? Dia ambil batu, kemudian apa? Dilemparkannya. Yang dibunuh Paulus adalah Stefanus. Ini kayak itu bawah nih. Kayak itu kasih nama dia Stefanus. Stefanus ini adik-adik, bagaimana caranya dibunuh? Kak itu kasih nama ini adalah Saulus. Ini orang jahat, orang-orang yang membenci anak-anak Tuhan. Ketika adik-adik Saulus melihat Stefanus, dia melemparnya pakai apa adik-adik? Batu. Cuk. Dia meninggal. Stefanus meninggal. Apakah Stefanus membalas? Stefanus tidak membalaskannya. Stefanus tidak pernah membalaskan apa yang dilakukan oleh Saulus. Banyak orang melihat Stefanus ini selalu tersenyum. Ya, selalu tersenyum Stefanus. Dan dia, apakah dia meninggal? Benar, dia meninggal. Dan apakah Saulus langsung dihukum oleh Tuhan? Belum. Saulus belum langsung dihukum Tuhan saat itu. Setelah dia meninggal adik-adik di rumah, dia meninggal, Stefanus, ketika dia meninggal adik-adik, Saulus mulai mau berubah. Berubahnya di mana adik-adik? Diantar ke Yerusalem. Sampai di sana adik-adik ada cahaya yang datang. Nah, sebelum ke Yerusalem ada cahaya. Cahaya dari Tuhan. Langsung kena mata Saulus. Kemudian apa? Dia menjadi buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Ini cahayanya adik-adik. Kena di mata Saulus, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan apa yang terjadi? Apakah dia meninggal? Tidak. Saulus tidak meninggal. Kemudian dibawa ke rumah seorang hamba Tuhan, rumah hamba Tuhan bernama Yudas. Di sana 3 hari 3 malam Saulus tidak makan. Kemudian apa?
Tuhan Allah memberikan seorang murid untuk apa? Untuk mendoakan Saulus, yaitu Ananias. Ananias datang berdoa, apakah matanya terbuka? Terbuka. Dan di situ dia menjadi pelayan Tuhan. Yang dulunya namanya siapa? Saulus, berubah menjadi Paulus. Nah, dari cerita ini apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah sifat kita yang mungkin melawan orang tua, sifat kita yang buruk, kita harus berubah. Berubah dari sekarang. Perubahan apakah? Butuh proses? Ya, butuh proses. Tergantung dari hati kita mau berubah atau tidak. Berdoa dan minta perubahan datang daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kiranya Tuhan Yesus mengubahkan kami agar kami menjadi dampak yang baik untuk sekitar lingkungan kami, di keluarga kami, di sekolah kami, dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang dibawakan Kak Itro? Pasti seru. Seru banget pasti. Iya, biasanya adik-adik menunggu ya. Iya. Siapa ya yang bawa firman. membawa firman Tuhan? Wah, kalau Kak Itro pasti semangat. Tapi harusnya siapapun yang membawakan cerita firman Tuhan, adik-adik mendengarkannya dengan baik. Dan yang paling penting apa, Kak Rake? Harus melaksanakan Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Jangan nanti masuk Keluar lupa. Mari adik-adik kita siapkan persembahannya. Nah, adik-adik beri yang terbaik untuk Tuhan dan kita akan bernyanyi untuk persembahan kita ini. Kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Iya, adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik. Sekarang mari kita berdoa. Nah, sikap doa tadi sudah disampaikan oleh Kak Rake. Sekarang kita berdoa lagi, kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Duduk yang manis, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, anak-anak sekolah minggu, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu boleh kami dengarkan, dan kiranya Engkau memberkati kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, bisa menjadi lilin-lilin yang bersinar dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami senang sekali karena sampai saat ini Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami dan memberikan selalu penyertaan Tuhan, kesehatan dan kekuatan.
Kami percaya Tuhan pun akan memberkati dan menyertai anak-anak kami sampai kapanpun, dan kami percaya juga Tuhan telah memberikan mereka semua masa depan yang terbaik. Kami menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, terutama dalam masa pertumbuhan mereka, masa perkembangan mereka, pendidikan mereka, dan pergaulan mereka juga kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhanlah yang akan menjaga anak-anak kami, memberkatinya, sehingga mereka pun menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berguna dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami. Hari ini kami masih beribadah offline, tapi kami percaya Tuhan, suatu saat nanti kami akan bertemu di gedung gereja, dan kami akan saling menyapa, saling memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah yang akan kami lakukan secara offline bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati semua pelayanan yang boleh dilakukan. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, pendeta kami, para majelis, ataupun semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami Tuhan, akhirnya kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menjaga dan menolong kami dan menjauhkan kami dari semua hal-hal jahat ataupun semua hal yang ingin mengganggu kehidupan kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau juga menerima persembahan kami dan kami boleh pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. 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 Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tetapi sukacitanya harus Tidak boleh berakhir. Adik-adik ya. Tidak boleh berakhir, dan adik-adik dimanapun harus membawa aura sukacita. Iya. Ya, tutup ibadah kita dengan satu pujian apa? Kakak? Oh, sukacitaku. Iya, dengan gerakannya ya, ini lagunya kan lagu semangat. Iya, lagu ceria. Oke. Sukacitaku
bagus sekali lagunya adik-adik. Iya. Sukacita kita harus selalu penuh ya, setiap saat. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, tetapi kita akan berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah lain lagi. Dan adik-adik seperti doa tadi, suatu saat nanti kita akan ibadah secara offline. Kita akan bertemu. Dan mungkin Paskah ini ya, mungkin ya. Mudah-mudahan Amin. kita bisa bertemu dalam Paskah ini. Oke adik-adik semua, kita mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Tetap jaga Kesehatan. Sehat-sehat terus ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.